Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 Chapter 129 Fusion Wind Tiger Transformation. Tang San sebentar membersihkan kamar yang tidak dia kunjungi selama beberapa hari, dan setelah mandi, dia langsung pergi tidur. Dia pertama kali berlatih Suantian Gong, tubuhnya hangat dan tubuhnya tumbuh secara alami di bawah nutrisi energi Suantian. Setelah mengetahui bahwa kondisinya stabil, kekuatan spiritual Tang San melonjak, perlahan-lahan memindahkan merek transformasi harimau angin yang baru diperoleh ke merek transformasi serigala angin. Merek transformasi Feng Hu sangat kuat, meskipun diperoleh dari kekuatan melahap darah dalam sekejap, tetapi dengan basis kultivasi harimau dari puncak tingkat ke-7 pada waktu itu, Tang San juga menyerap merek ini ke urutan ke-6. Namun, dengan tingkat transformasi harimau angin itu sendiri dalam transformasi Dewa Iblis, jelas tidak memenuhi syarat untuk menempati posisi merek ke-6 yang baru saja dimiliki Tang San. Ini adalah pilihan terbaik untuk langsung mengintegrasikannya ke dalam merek serigala angin. Bilah angin dan geng angin memiliki atribut yang sama. Keduanya adalah atribut angin, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengintegrasikannya. Salah satunya adalah puncak urutan ke-5, yang lain adalah urutan ke-6. Setelah fusi berhasil, itu pasti akan dapat meningkatkan kemampuan Tang San dalam kontrol elemen angin ke urutan ke-6. Serigala melahap, tepat. Kedua jejak mulai menyatu di bawah kendalinya. Ketika kedua jejak itu mulai bersentuhan, Tang San jelas merasa bahwa mereka berdua mulai bergetar hebat, dan mereka saling menolak, seolah-olah tidak ada yang mau bergabung dengan yang lain. Apa yang terjadi? Lupakan mata rubah langit tingkat tinggi, mengapa kalian berdua arogan di tingkat 4? Tang San terkejut pada saat yang sama, dan segera menyadari kemungkinan. Artinya, semakin tinggi pangkat Dewa Iblis, semakin kuat eksklusivitasnya saat menyatu. Puncak tingkat ke-5, tingkat ke-6, secara alami akan sulit untuk diintegrasikan. Namun, dia tetap percaya diri dalam fusi. Kekuatan spiritualnya cukup kuat sekarang, dan kekuatan spiritual yang dicairkan memungkinkan dia menghabiskan banyak waktu dengan dua merek ini. Lagi pula, mereka semua adalah atribut angin, yang dapat dianggap sebagai kemampuan homolog, dan kemungkinan integrasi yang berhasil masih sangat tinggi. Oleh karena itu, Tang San tidak menghentikan fusi, tetapi mengintensifkan tekanan batin dari kekuatan spiritualnya, memungkinkan kedua merek itu menyatu lebih baik dan menyatu ke dalam. Cahaya biru hijau menerangi seluruh dantian, dan kedua jejak itu semakin terombang-ambing. Pada saat ini, tiba-tiba, sinar cahaya putih berkilau keluar dari merek Lingqi Tianyan di depan. Lingqi Tianyan hanya memiliki 3 level. Dalam hal peringkat, Lingqi Tianyan, perubahan waktu, dan transformasi Jinpeng semuanya berada di level ini, yang sebenarnya tidak tinggi. Tapi begitu cahaya putih berkilau itu muncul, cahaya biru di seluruh dantian Tang San langsung meredup, dan bahkan kedua merek yang bergetar itu tidak terlalu gemetar. Proses integrasi berjalan lancar. Garis keturunan adalah yang tertinggi. Tang San memiliki ide ini dalam sekejap. Lingqi Tianyan memberinya perasaan bahwa kakak laki-laki yang sedang tidur dibangunkan oleh adik laki-laki dan meraung dengan marah. Adik-adik menjadi berperilaku baik sekaligus, dan tidak lagi berani membuat masalah. Setelah mengintegrasikan mata rubah ini, masih ada manfaat seperti itu. Aneh. Dia mengintegrasikan mata rubah langit ke mata hati roh. Setelah mendapatkan mata roh hati, dia tidak pernah punya waktu untuk menguji kemampuannya. Sekarang sepertinya darah tingkat pertama ini adalah memang luar biasa, dan pengaruhnya tidak hanya pada aspek transportasi udara. Alasan mengapa Dubai terlihat tidak berguna di masa lalu terutama karena dia hanya memiliki mata rubah langit, tingkat kekuatannya tidak cukup, kekuatan fisiknya tidak bagus, dan dia tidak memiliki kemampuan lain, jadi dia tidak mengembangkan kemampuan yang sebenarnya. Dari mata rubah langit, dan para guru tidak tahu bagaimana menggunakan mata rubah langit. Setelah Tang San memiliki kemampuan ini, ketika menggabungkan kemampuan lain, dia sudah merasa bahwa garis keturunan rubah langit, sebagai garis keturunan tingkat pertama, benar-benar memiliki efek yang sangat besar, tidak heran itu adalah 3 keberadaan teratas di seluruh klan monster. Dia juga menantikan Dubai untuk sukses menerobos dan mencapai peringkat ke-4. Tang San ingin terus meningkatkan mata rubah langit, dan cara termudah adalah dengan melahap kekuatan darah dari Dubai. Karena itu, dia hanya bisa berharap agar Dubai akan meningkat lebih cepat. Ini juga alasan mengapa dia ingin mengajar Dubai untuk mengolah mata setan ungu.
Membantu Dubai untuk berkembang sama dengan membantu dirinya sendiri. Proses fusi selanjutnya menjadi halus, dan merek Qian di tempat keempat menjadi lebih gelap, dan secara bertahap menjadi seperti permata. Permata biru hijau itu menjulang dengan cahaya. Tang San memiliki persepsi yang sangat berbeda tentang perubahan elemen angin. Merek keempat setelah evolusi tampaknya memungkinkannya untuk benar-benar mewujudkan elemen angin, yang menghemat proses kompresi awal. Selain itu, setelah memiliki bakat untuk mengirim gangster angin, itu bisa sangat menutupi kekurangan Tang San dalam pertahanan. Merek fusi keduanya tidak diragukan lagi juga telah ditingkatkan ke urutan ke-6. Ini adalah merek garis keturunan Dewa Iblis urutan ke-6. Tang San sampai pada kesimpulan melalui eksperimennya sendiri. Materialisasi dari merek garis keturunan, baginya, itu memasuki urutan ke-6. Ini juga merupakan merek Orde 6 pertama yang dia miliki. Ini juga berarti bahwa Tang San telah resmi menjadi Feng Hao Douluo tingkat ke-6. Namun, melihat 4 jejak lainnya di tubuh secara bergantian, sepertinya sedikit menyedihkan. Flash Leopard lebih baik, tingkat ke-5. Meskipun 3 level garis keturunan lainnya sangat tinggi, peringkat mereka tidak tinggi dan efeknya terbatas. Tang San ingin terus meningkatkan kekuatannya, butuh waktu lama untuk mengolah Xuan Tiangong ke tingkat ke-7. Kemudian, dia harus menemukan cara untuk meningkatkan level mereknya selanjutnya. Ada hal lain yang sangat penting, yaitu menemukan merek ke-6 untuk diri sendiri. Setiap merek tambahan, kemampuan tambahan, dan meningkatkan merek ke tingkat yang sama dengan basis kultivasi tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan kekuatan Tang San. Bahkan jika dia baru saja memasuki peringkat ke-6 sekarang, Tang San cukup yakin bahwa dia akan menang dalam kontes dengan peringkat yang sama, bahkan monster dengan peringkat yang sama tidak akan menjadi lawannya. Lagi pula, ada banyak jejak bakat yang telah dia kuasai. Senyum tergantung di sudut mulutnya, dan Tang San secara bertahap memasuki meditasi yang dalam. Pengalaman berpergian ini, panennya benar-benar tidak sedikit. Bang bang bang. Ketukan keras di pintu membangunkan Tang San dari meditasinya, dia menarik napas dalam-dalam, membiarkan Xuan Tiangong berjalan dengan lancar di tubuhnya, dan segera membuka matanya. Siapa? Ini aku, Xiao Tang, ini aku, buka pintunya. Hahaha, aku punya kabar baik untukmu. Suara yang familiar datang dari luar. Mendengar suara ini, mata Tang San tiba-tiba menyala. Dia bangun dari tempat tidur, dengan cepat berjalan keluar dari kamar tidur, dan membuka pintu ruang tamu. Sosok yang dikenalnya bergegas dan memeluknya erat-erat. Hahaha, kalian semua masih hidup, bagus, bagus. Kupikir kalian semua sudah mati, bagus. Pengunjung langsung memeluk Tang San dan berbalik. Oke, kakak baik, cepat turunkan aku. Tang San merasa tak berdaya. Ya, suara yang familiar dan sosok yang familiar ini, bukankah orang itu adalah Dubai? Tang San dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual cair melonjak di lautan spiritualnya, dan Ling Qitianyan tampak sedikit bergetar. Kamu maju, Tang San berseru, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hei, aku belum mengatakannya, bagaimana kamu tahu? Haha, ya, aku sudah maju, dan akhirnya aku maju. Ini tingkat 4, dan mata rubah langitku adalah tingkat 4. Hahaha, Dubai sangat bersemangat, menari. Soul Land 5 Chapter 130 Transformasi Tianhu tingkat keempat. Dubai telah tinggal di tingkat ketiga untuk waktu yang lama, semua orang mengatakan bahwa transformasi Tianhu adalah yang terkuat, dan bakatnya unik. Namun, dia tidak membuat 1 inci pun dalam beberapa tahun terakhir, dan dia tidak memiliki kekuatan bertarung. Melihat pasangannya semakin kuat, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Namun, dia tidak punya pilihan. Apalagi kali ini, ketika mereka pergi berlatih, Tang San, Wu Binji, Guli dan Cheng Zicheng selalu bertarung. Saat berburu monster, dia hanya menonton. Ketika orang bertarung, dia bersembunyi. Perasaan itu benar-benar seperti 100 cakar yang mencakar hati. Terutama dalam pertempuran terakhir, dia menyaksikan Tang San, Wu Binji dan Guli mereka pecah, dan dia dan Cheng Zicheng berlari lebih dulu. Saat itu dia benar-benar merasa tidak berguna. Dia juga seorang pria muda dengan darah hangat. Pada saat itu, betapa dia sangat ingin berdiri di samping teman-temannya dan bertarung melawan musuh yang kuat bersama mereka. Namun, dia tidak berguna dan tinggalnya tidak berpengaruh. Pada saat itu, keinginan di dalam hatinya, kemarahannya dan keengganannya yang kuat terhadap dirinya sendiri, membuatnya sakit kepala yang hebat dan seluruh tubuhnya seperti meledak. Apa gunanya,
Apa gunanya yang disebut garis keturunan tingkat pertama Tianhu? Aku lebih suka berubah menjadi garis keturunan dengan kekuatan bertarung yang lebih sedikit. Pada saat itu dia pecah, dan dia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerang mata rubahnya, berdoa di dalam hatinya, dan berdoa untuk keselamatan pasangannya. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil untuknya, tapi itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Pada saat itulah ada sesuatu yang tampak patah di tubuhnya, dan dia bahkan melihat medan perang di kejauhan, Tang San yang menyedihkan dan ketiganya. Gambar itu melintas, dan kemudian dia jatuh ke dalam kegelapan. Dia hanya samar-samar ingat bahwa pada saat terakhir, dia sepertinya telah melepaskan cahaya putih yang menyelimuti medan perang di sana. Ketika dia bangun, dia sudah berada di kamarnya. Pada awalnya, kesadarannya masih kabur, tetapi segera dia memiliki perasaan yang aneh. Mengikuti perasaan ini, dia bangkit dari tempat tidur, berjalan keluar kamar, melihat ke langit di luar, merasakan pemandangan yang berbeda di sekitarnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia berbeda. Ya, itu berbeda, mata rubah langit telah berevolusi. Akhirnya menembus kemacetan tingkat ketiga dan memasuki tingkat keempat. Peringkat keempat mata rubah langit tampaknya benar-benar telah memberinya perubahan khusus. Di masa lalu, mata rubah langitnya lebih banyak digunakan untuk pengamatan. Selain itu, ada beberapa perasaan yang tidak berwujud. Dia bisa merasakan siapa yang memiliki kekayaan Qi yang sedikit lebih kuat dan siapa yang memiliki kekayaan Qi yang relatif buruk. Dia dapat memprediksi bahaya sampai batas tertentu. Sekarang dia memiliki perasaan yang samar-samar untuk bisa mengendalikan keberuntungan. Tanpa terlihat, tampaknya pembuluh darah dunia ini ada dalam persepsinya, dan dia dapat mencoba memutar pembuluh darah ini dan membuatnya berubah dengan pikirannya. Pada saat ini, dia merasakan teman-temannya, dan hatinya langsung diliputi ekstasi. Karena itu, dia segera bergegas ke sisi Tang San, ingin berbagi kabar baik ini dengan Tang San. Tanpa diduga, Tang San melihat sekilas bahwa dia telah menyelesaikan evolusi transformasi rubah surgawi. Tang San memberi isyarat padanya dengan gerakan diam, pelankan suaramu, jangan katakan apa-apa untuk saat ini. Masalah ini tidak dapat disebarkan. Mata rubah langitmu adalah rahasia penting akademi. Itu hanya tingkat 3 sebelumnya, kami belum memiliki banyak perasaan. Semakin kuat kemampuanmu, semakin besar efek mata rubah langit, dan faktanya semakin berbahaya dirimu. Kamu hanya bisa memberitahu guru tentang ini, dan jangan biarkan saudara-saudara mengetahuinya. Ya, Dubai mengangguk dengan penuh semangat, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kabar kakak? Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja, hanya kamu dan kakak laki-laki Guli yang koma. Kamu bangun, dia juga harus pulih, kata Tang San. Mendengar ini, Dubai menghela nafas panjang. Hebat, ini sangat bagus, akan sangat bagus jika semua orang baik-baik saja. Setelah berbicara, dia bergegas untuk memeluk Tang San lagi. Tang San tanpa daya mengangkat tangannya untuk menopang dadanya, tenang, tenang. Ayo pergi ke guru untuk melaporkan masalah ini, lupakan saja, kamu tidak bisa mengendalikan emosimu sama sekali, aku akan pergi dan mengundang guru ke sini. Kamu akan menunggu di sini. Ini masih pagi, dan sudah waktunya untuk sarapan. Tang San menutup pintu dan meminta Dubai untuk menunggu di kamarnya, sementara dia langsung pergi ke kafetaria. Dia tidak mencari guru wali kota Zhang Haoxuan, wali kota biasanya tidak tinggal di akademi. Pengurus rumah tangga sebenarnya di akademi adalah Guan Longjiang, dekan pendidikan. Memikirkan Guan Longjiang memarahi Zhang Haoxuan kemarin, Tang San masih ingin tertawa sekarang. Wali kota telah menderita atas namanya. Selain itu, dia ingin dimarahi untuk dirinya sendiri hari ini. Kemarin karena aku baru saja kembali, dan target utama aku adalah guru wali kota yang memimpin tim. Tang San diam-diam memasuki kafetaria dan melihat Guan Longjiang sekilas. Guan Longjiang akan datang ke kafetaria setiap pagi untuk memastikan sarapan hari itu dan mengaturnya untuk mereka semua. Ada aroma kuat di kantin, yang jelas aroma kuahnya. Seharusnya sup yang terbuat dari tulang kadal penghancur bumi yang aku makan kemarin. Ini adalah hal yang baik, dan sangat bergizi untuk semua orang. Agaknya makanan di Akademi Keri berada pada level ini. Guru Guan, bisik Tang San. Guan Longjiang melihat ke belakang dan melihat itu dia, wajahnya tenggelam, aku mencarimu. Tang San, tahukah kamu? Melihat kemarahan di mata Guan Longjiang akan meledak, Tang San bergegas maju beberapa langkah dan berkata dengan suara rendah, Guru Guan, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Guan Longjiang bertanya dengan curiga.
Tang San mendekatinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Apa? Benarkah? Mata Guan Longjiang melebar dalam sekejap, benar-benar lupa bahwa dia akan memarahi Tang San. Benarkah? Apakah kamu yakin? Suara dekan bergetar. Tentu, aku yakin. Tidak mungkin ada yang salah, dan perasaannya sendiri juga tidak mungkin salah, kata Tang San tegas. Di mana yang lain? Di mana mereka? Mengapa mereka tidak ikut denganmu? Guan Longjiang bertanya dengan penuh semangat. Tang San berkata, dia terlalu bersemangat, aku khawatir dia akan terungkap, aku pikir dia harus merahasiakan masalah ini, bagaimanapun juga itu terlalu penting. Jadi aku membiarkan dia menunggu di kamarku dan berlari untuk melapor kepadamu sesegera mungkin, aku tidak tahu apakah aku melakukannya dengan benar. Kerahasiaan, harus dirahasiakan. Guan Longjiang menggosok tangannya dengan bersemangat, nyaris tidak menstabilkan emosinya, pergilah, bawa aku ke sana dengan cepat. Aku harus merasakannya sendiri untuk memastikannya. Oke. Saat ini, Tang San membawa Guan Longjiang ke pintu asramanya. Sebelum memasuki pintu, Guan Longjiang meraihnya dan berkata, kamu berjaga di pintu, jangan biarkan siapapun masuk. Setelah mengatakan itu, Guan Longjiang mendorong pintu hingga terbuka, meninggalkan Tang San di belakang. Sudut mulut Tang San berkedut. Ini kamarku. Aku sudah menjadi petugas kebersihan. Namun, perhatikan pintunya. Sepertinya aku tidak perlu dimarahi hari ini, kan? Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Ketika Guan Longjiang muncul di depan Tang San lagi, wajahnya sudah merah. Guru Guan, bagaimana? Tang San bertanya ragu-ragu. Guan Longjiang tertawa, oke, sangat bagus, sangat bagus. Hahaha, Xiao Tang, kamu telah membuat kontribusi besar kali ini. Sangat bagus, ingatlah untuk merahasiakannya. Sama seperti ini, aku akan memberitahu anak itu untuk tidak menunjukkan wajahnya. Kamu pertama-tama bawa dia kembali ke kediamannya sendiri, stabilkan kondisinya dan tunggu sampai dia dapat mengendalikan kemampuannya. Jika tidak, semua orang dapat merasakan perubahan dalam dirinya. Aku akan pergi ke gurumu. Setelah berbicara, Guan Longjiang buru-buru pergi. Solen 5 chapter 131 Dubai merasa tidak baik. Tang San kembali ke kamar, ekspresi gembira di wajah Dubai masih belum hilang. Guru Guan mengkonfirmasi itu, aku baru saja menerobos. Hahaha, luar biasa. Tang San berkata tanpa daya, pertama-tama kamu harus mengendalikan emosimu dengan baik, dan juga mengendalikan fluktuasi pembuluh darahmu menjadi kuat. Dalam keadaanmu saat ini, siapapun dapat bisa melihat ada yang salah denganmu. Dia merasakannya ketika dia masuk sebelum Dubai, dan Dubai memberi orang perasaan seolah-olah mereka dapat mengganggu aturan. Ya, itu untuk melanggar aturan. Dalam hal ini, penilaian Tang San harus lebih akurat daripada penilaian Guan Longjiang. Apa aturannya sebenarnya? Itu adalah tatanan seluruh dunia, tatanan dunia ini. Dan ketika Tang San dipeluk oleh Dubai, dia jelas merasa bahwa urutan plane ini tampaknya berfluktuasi. Meskipun tidak mungkin untuk mengubah urutan, tentu saja mungkin untuk mengganggu pesanan. Transformasi Tianhu memasuki tahap keempat, dan efek nyata mulai muncul. Tang San jelas merasa bahwa Dubai luar biasa, tetapi sekarang dia tidak yakin apa efek yang dapat dihasilkan oleh transformasi rubah surgawi urutan keempat Dubai. Tapi begitu dia hampir membaca putih, dia langsung merasa aneh. Dubai penuh dengan kebaikan terhadap Tang San, jadi ketika Tang San melakukan kontak dengan Dubai, dia bisa merasakan bahwa keberuntungannya tampaknya telah meningkat, dan Suan Tian Gong di tubuhnya akan berjalan lebih lancar. Dan mata surgawi spiritualnya sendiri juga bergema dengan mata rubah surgawi Dubai, menyerap sebagian aura Dubai dengan sendirinya. Meskipun tidak ditelan oleh Suan Tian Gong, itu tidak menyerap banyak, tetapi Tang San juga bisa merasakan sedikit peningkatan pada lingkitianya. Artinya, selama dia dan Dubai bersama, bahkan jika dia tidak menggunakan Suan Tian Gong untuk melahap kekuatan darah Dubai, Lingkitianyan dapat berevolusi dengan sendirinya. Ini juga menggerakkan hati Tang San. Mata rubah adalah kemampuan untuk mengendalikan keberuntungan udara, dan tidak diragukan lagi melemahkan keberuntungan orang lain dengan langsung menelan kekuatan darah Dubai. Setelah mencapai tingkat keempat, Dubai menjadi jelas berbeda. Jika kamu menelan kekuatan darah Dubai lagi, kemungkinan besar kamu akan dibalas oleh keberuntungan. Lebih baik gosok saja keberuntunganmu di sebelah Dubai. Meskipun akan membaik perlahan, itu tidak akan menimbulkan masalah. Karena itu, Tang San sekarang senang tinggal bersama Dubai. Oke, aku mengerti. Bukankah ini hanya terobosan?
Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Sepertinya tingkat keempat benar-benar berbeda, kata Dubai bersemangat. Tang San berkata, aku akan membawamu kembali ke rumah dulu. Aku akan membawakanmu sarapan langsung nanti. Kurasa guru akan menemukanmu nanti. Ngomong-ngomong, bisakah aku terus berlatih dengan mata setan ungumu? Dubai bertanya dengan suara rendah. Tang San mengangguk dan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Kamu menerobos ke peringkat keempat, dan kekuatan spiritualmu juga akan meningkat. Terobosanmu kali ini seharusnya karena rangsangan emosional yang kuat yang menyebabkan pembuluh darahmu mendidih. Kamu harus terus meningkatkan kekuatan spiritualmu, hanya jika kekuatan spiritualmu cukup kuat, kamu dapat lebih mengontrol mata rubah langit, dan itu akan menjadi lebih mudah untuk maju di masa depan. Kamu mencoba berkultivasi, kamu dapat bertanya kepadaku apakah ada adalah perubahan apapun, dan kami akan berkomunikasi tepat waktu. Selain itu, mata setan ungu dikultivasi ke tingkat tertentu, itu juga merupakan cara bertarung. Cara bertarung, apa itu? Tanya Dubai curiga. Tang San diam-diam merasakan bagian luar, memastikan tidak ada orang di dekatnya, dan kemudian berkata, kultivasi adalah kekuatan spiritual, dan itu secara alami akan membawa serangan pada tingkat spiritual. Lihat itu. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berbalik ke samping, dengan kilatan cahaya ungu di matanya. Cahaya ungu sepanjang 1 inci keluar dari matanya, dan cahaya ungu itu menghilang. Meskipun itu tidak ditujukan ke Dubai, Dubai jelas merasa bahwa kekuatan spiritualnya yang baru muncul dan kekuatan keberuntungannya langsung tertindas. Tampaknya orang yang berdiri di depannya bukanlah orang, tetapi seekor binatang raksasa, yang membuat jantungnya berdebar dan dia mengeluarkan seruan. Kekuatan spiritual Tang San menjadi cair setelah bergabung dengan mata rubah, dan mata badak adalah produk dari perpaduan 3 keterampilan. Mata setan ungu juga merupakan keterampilan yang kuat untuk mengolah teknik tindak lanjut. Dengan keduanya saling melengkapi, Tang San benar-benar yakin bahwa mata setan ungunya saat ini lebih kuat daripada ketika dia berada di level yang sama di kehidupan sebelumnya. Saat menghadapi harimau bersayap hari itu, jika tidak ada kontrol paksa atas kampung halamannya dan Wu Bingji, dia akan mengambil risiko mengungkapkan kemampuan yang kuat ini dan memberi harimau bersayap kejutan spiritual dari murid sihir ungu. Alasan mengapa dia menunjukkan kemampuan murid sihir ungu di depan Dubai, pertama, dia sudah mempelajari metode kultivasi murid sihir ungu darinya, kedua, karena dia ingin membiarkan Dubai melihat, dalam hal ini, miliknya sendiri. Seberapa kuat kemampuannya, bagaimana masa depan murid sihir ungu. Dia sangat berharap bahwa Dubai akan meningkat lebih cepat, dalam hal ini, mata nuraninya juga akan meningkat lebih cepat. Sekarang dia membaca peringkat keempat, ini berarti bahwa mata nuraninya juga akan segera mencapai peringkat keempat. Dubai tercengang, ini juga baik-baik saja. Kekuatan spiritualmu sangat kuat. Tang San mengangguk, ini adalah hasil dari kultivasi mata setan ungu. Jadi, kamu tahu mengapa aku memberitahumu bahwa mengolah ini, mata rubahmu mungkin berkembang bersamanya. Memem, Dubai mengangguk lagi dan lagi. Justru karena dia memiliki mata rubah, dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan spiritual Tang San pada saat itu. Oh, ngomong-ngomong, aku tingkat ke-6 sekarang, kata Tang San ringan. Dubai menatapnya, dan setelah beberapa lama, dia berkata, kamu monster. Tiba-tiba dia merasa agak tidak enak baginya untuk menembus ke peringkat keempat. Dia 2 tahun lebih muda dariku, dan dia sudah tingkat ke-6. Seperti kakak laki-laki, tingkat ke-6. Tidak ada maksud lain, kata Tang San ringan. Di tingkat kelima, Tang San mampu memainkan pertandingan mematikan dengan kakak laki-lakinya, tetapi di tingkat ke-6, bukankah itu berarti di antara siswa akademi, Tang San adalah yang terkuat? Dia masih yang termuda. Di mana alasannya? Dubai ingin mengatakan sesuatu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Tetapi orang-orang baru saja mengajarinya mata setan ungu, jadi sulit untuk mengatakannya. Mata rubah memasuki peringkat keempat, dan dia jelas merasa bahwa aura Tang San sepertinya menariknya lebih dekat. Dia akrab dengan perasaan kedekatan ini, dan semakin beruntung orang itu, semakin mudah baginya untuk merasakan kedekatan. Aku kembali ke rumah. Kamu berhasil mengalahkanku begitu banyak. Kamu membantuku mengendalikan emosiku. Dubai berkata tanpa daya. Tidak, terima kasih. Tang San tersenyum sedikit. Siapa yang berterima kasih padamu? Baiklah, aku pergi. Tang San akhirnya menemaninya kembali ke kamar, memenuhi janjinya kepada Guan Longjiang, dan kemudian pergi ke kafetaria untuk makan. Sup yang direbus dengan tulang monster itu enak.
Setelah semangkuk, tubuh terasa hangat dan gatal. Setelah sarapan, semua orang bersemangat. Pagi ini adalah kelas kebugaran jasmani, kelas guru Mu Yunyu. Kecuali Dubai, Guli, dan Wu Bingji, semua orang berkumpul di halaman. Mu Yunyu memandang para siswa dengan wajah serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian masing-masing dipilih dengan cermat oleh akademi, dan kalian semua luar biasa di antara manusia yang memiliki transformasi Dewa Iblis. Kamu juga harus tahu bahwa transformasi Dewa Iblis kita dari mana asalnya. Itulah warisan yang dibawa kepada kita oleh penghinaan nenek moyang kita. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melindungi diri sendiri, biarkan dirimu tumbuh sesegera mungkin, dan menjadi orang yang berguna. Petualanganmu tidak hanya membawa bahaya pada dirimu sendiri juga merupakan kerugian besar bagi akademi dan organisasi. Hari ini aku dengan sungguh-sungguh memperingatkanmu bahwa di masa depan, apapun tugas yang kamu lakukan, kamu harus melakukan apa yang kamu bisa, dan jangan terburu-buru maju. Lindungi dirimu dan kamu akan memiliki masa depan. Dia berkata dengan dingin. Tatapannya jatuh pada Tang San. Dari 5 orang yang pergi misi bersama, satu-satunya yang datang ke kelas hari ini adalah Tang San dan Cheng Zicheng. Tang San bahkan merupakan pengusul misi, jadi akan aneh jika dia tidak menjadi sasaran. Solen 5 chapter 132 pujian. Tang San menurunkan alisnya dengan cara yang menyenangkan, tetapi Mu Yunyu tidak ingin membiarkannya pergi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tang San, keluar dari antrian. Tang San maju selangkah. Mu Yunyu perlahan mendekatinya dan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu bahwa kali ini? Begitu dia mengatakan ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, kali ini, kami ingin memuji semangat berani dan petualang Tang San. Mu Yunyu tertegun sejenak, dan siswa lain juga terpana, tanpa sadar melihat ke arah suara itu. Itu tidak lain adalah Guan Longjiang dengan senyum di wajahnya. Di samping Guan Longjiang, wali kota Zhang Haoxuan mengikuti. Berbeda dari dimarahi dan dikecewakan tadi malam, wali kota saat ini tersipu dengan tangan di belakang punggungnya, dan dewa tua itu mengikuti Guan Longjiang di tanah, dengan sedikit kebanggaan di matanya. Mu Yunyu menatap Guan Longjiang dengan curiga. Bukankah kita sudah membahasnya tadi malam? Hari ini aku ingin mengkritik Tang San, dan mengingatkan semua orang, jika tidak, apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun tidak ada korban besar kali ini, bahkan wali kota mereka semua terluka, menunjukkan betapa berbahayanya situasi saat itu, dan seluruh pasukan hampir musnah. Guan Longjiang datang ke sisinya, menepuk bahu Tang San di depannya, tersenyum dan berkata kepada siswa lain, kalian pasti penasaran, apa yang telah dilakukan Wu Bingji dan Tang San akhir-akhir ini. Sekarang, izinkan aku memberitahu kalian semua. Dengan dukungan akademi, 5 orang yang dipimpin oleh Tang San dan Wu Bingji menjalankan misi berburu monster. Ketika mereka mengusulkan untuk menjalankan misi ini, aku sebenarnya menentangnya. Karena mereka ingin target berburunya juga sangat besar dan kuat. Tetapi pada saat itu, Tang San memberitahuku bahwa bunga yang dibudidayakan di rumah kaca tidak tahan badai. Menghadapi ujian yang lebih kuat dan krisis yang lebih besar, mereka hanya dapat mengeluarkan potensi kamu dengan lebih baik. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, kami menyetujui permintaan mereka dan membiarkan mereka melakukan tugas ini. Apakah kamu ingin tahu tentang monster apa yang ingin mereka buru? Baiklah, izinkan aku memberitahumu. Yang mereka pilih adalah harimau bersayap dewasa dan memiliki basis kultivasi tingkat ke-7. Begitu pernyataan ini keluar, para siswa yang hadir gempar. Monster tingkat ke-7, itu adalah monster tingkat ke-7. Betapa beraninya ini. Karena aku tidak mempercayai mereka, kali ini wali kota diam-diam mengikuti dan melindungi mereka. Sepanjang jalan, mereka terus mengasah keterampilan bertarung mereka dengan bertarung melawan monster dan bekerja sama dengan mitra mereka. Ketika mereka tiba di tepi tempat tinggal harimau, mereka benar-benar bertemu dengan seekor harimau. Mereka beruntung. Mereka bertemu dengan harimau tingkat 6, yang belum dewasa. Kamu semua harus mengerti bahwa meskipun itu hanya harimau tingkat 6, monster bisa jauh lebih kuat dari kita, karena monster memiliki tubuh yang kuat, tetapi dalam keadaan seperti itu, Tang San dan 5 lainnya bergabung untuk membegal harimau peringkat 6, dan berhasil menyelesaikan misi. Tanpa bantuan wali kota. Semua orang tahu tentang cedera Wu Bingji, semua orang juga bertemu dengan kakak laki-laki senior yang diperban di kafetaria. Sekarang setelah mereka tahu bahwa mereka telah membegal harimau tingkat 6, semua orang terkejut dan penuh kekaguman. Jika kamu mengira ini adalah akhirnya, kamu salah. Harimau bersayap tingkat 6 yang mereka begal memang belum dewasa.
Namun, dia memiliki keluarga. Orang tuanya ditemukan pertama kali. Dan ayahnya adalah harimau tingkat 9. Raja Harimau, keberadaan yang sangat kuat. Wali kota membuat langkah tepat waktu untuk memblokir Raja Harimau tingkat 9. Namun, ibu harimau muda mencapai puncak urutan ke-7, itu menyerang 5 dari mereka. Guan Longjiang mengatakan ini, meskipun para siswa tahu bahwa Tang San dan yang lainnya pada akhirnya telah kembali dengan selamat, mereka mau tidak mau menaruh hati mereka di tenggorokan. Saat itu, mereka tidak memiliki bantuan asing, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Kamu dapat melihat hasil akhirnya, mereka semua kembali. Dubai dan Guli dalam keadaan koma, Wu Binji terluka parah, dan Tang San sedikit terluka. Namun, hasil pertempurannya brilian. Meskipun ada unsur keberuntungan tertentu, mereka berhasil membegal harimau betina di puncak peringkat ke-7 dan menyelesaikan tantangan ke Monster Beast, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Begitu kata-kata ini keluar, para siswa berseru lagi. Mata semua orang yang melihat Tang San dan Cheng Zicheng menjadi berbeda. Dengan lebih dari seminggu pelatihan, mereka telah tumbuh ke tingkat yang berbeda-beda. Tang San benar, bunga yang dibudidayakan di rumah kaca tidak tahan badai. Catatan yang begitu mempesona juga berarti bahwa mereka sedang berlatih dalam proses pertempuran, kita menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, aku telah berdiskusi dengan wali kota. Di masa depan, berburu monster akan menjadi bagian penting dari kelas tempur yang sebenarnya. Kamu masing-masing harus berpartisipasi di dalamnya dan meningkatkan diri dalam pertempuran nyata. Mengingat penampilan luar biasa dari tim 5 anggota Tang San dan Wu Binji kali ini, Akademi memutuskan bahwa semua keuntungan dari 2 harimau yang diburu kali ini adalah milik mereka. Selain itu, mereka mengusulkan bahwa daging harimau dan tulang harimau bersayap untuk disumbangkan ke perguruan tinggi, untuk dimakan semua orang. Sorak-sorai tiba-tiba pecah. Daging monster juga dinilai. Semakin ganas monsternya, semakin baik efek nutrisi dagingnya. Harimau bersayap adalah raja binatang buas, belum lagi keberadaan puncak tingkat ke-6 dan ke-7, itu jelas merupakan suplemen besar. Cheng Zicheng sedikit bingung saat ini. Ketika dia bertemu Mu Yunyu pagi ini, dia ditegur dengan keras oleh Mu Yunyu. Hanya ada beberapa guru di akademi, dan hanya ada satu guru wanita yaitu Mu Yunyu. Oleh karena itu, ketika semua siswa perempuan meminta saran secara individual, mereka mencari Mu Yunyu. Melihat guru Mu Yunyu barusan, jelas bahwa dia ingin mengkritik Tang San sebagai contoh negatif. Bagaimana bisa dibalik ketika guru Guan datang? Wajah Mu Yunyu jelas sedikit jelek, dan dia diam-diam mencubit Guan Longjiang. Guan Longjiang tampaknya tidak memiliki perasaan sama sekali, dan terus berbicara. Semua hasil menjadi milik kami. Dengan kata lain, selain daging dan darah, hal-hal berharga lainnya milik kami. Tang San sangat gembira. Bisakah ini setidaknya 5 koin elemen? Oke, itu saja. Mari kita mulai kelasnya. Gurumu, lanjutkan, kata Guan Longjiang sambil tersenyum. Ikutlah denganku. Mu Yunyu tidak memberinya wajah sama sekali, menariknya ke samping segera setelah dia menarik lengan bajunya. Jelas, dia akan bertanya mengapa sikapnya tiba-tiba berubah. Zhang Haoxuan datang ke Tang San, tersenyum dan berkata, bergabunglah dengan barisan. Metodemu sangat bagus, kamu memang bisa melanjutkan di masa depan. Ini sangat bagus. Tang San secara alami mengerti mengapa, evolusi mata Tianhu Dubai membawa kejutan besar bagi para guru. Transformasi Dewa Iblis tingkat pertama ini benar-benar terlalu penting bagi seluruh organisasi Redemption Organization. Di masa depan, jika Dubai dapat mencapai tingkat dewa, mungkin itu benar-benar dapat membuat organisasi menyentuh ambang kekuatan tertinggi. Terlebih lagi, peran mata rubah langit yang lebih besar adalah untuk membantu. Klan monster sangat menghormati Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang menunjukkan betapa pentingnya bantuan mata rubah surgawi. Sekarang mata rubah telah muncul pada manusia, secara alami merupakan peluang besar bagi evolusi manusia secara keseluruhan. Tidak butuh waktu lama, Mu Yunyu kembali dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kemarahan di wajahnya telah menghilang, digantikan oleh tatapan aneh, seolah-olah dia masih ingin tertawa. Karena dia tiba-tiba berpikir bahwa orang yang paling tertekan seharusnya bukan dirinya sendiri. Seharusnya kakaknya yang bertanggung jawab atas kelas tempur yang sebenarnya. Mu Enqing membawa para siswa ke kelas pertarungan yang sebenarnya begitu lama, dan efeknya sama, yang hanya bisa digambarkan memiliki sedikit efek. Tapi Tang San baru berusia 9 tahun, dan dia sudah mencapai peringkat ke-6. Kecepatan peningkatan ini benar-benar menakutkan.